Angin malam gurun menyapu wajahku dengan lembut ketika kutatap langit Riyadh yang gemerlap. Di balik cahaya itu, hidupku bukan lagi milikku. Aku, Nisa, gadis 23 tahun asal Cirebon yang datang ke Arab Saudi hanya dengan harapan sederhana, memperbaiki nasib keluarga dan membawa pulang mimpi. Tapi takdir membawaku lebih jauh. Terlalu jauh. Bukan menjadi pembantu rumah tangga biasa, aku justru terjebak dalam dunia penuh kemewahan, nafsu, dan pilihan-pilihan yang mengguncang nurani. 6 pria Arab, semuanya tampan, kaya, dan berpengaruh. Mereka tak hanya menginginkanku jadi istri atau pelayan, mereka ingin menanamkan benih keturunan dalam rahimku. Bukan 1, bukan 2, tapi 6 pria sekaligus. Jika kamu mau jadi ibu dari anakku, aku akan bayar 20 juta rial tunai, kata pria pertama. Yang lain pun menyusul. Masing-masing menawar harga, seolah rahimku adalah ladang emas. Awalnya aku menolak. Tapi demi ibu yang sakit, adik-adik yang putus sekolah, dan hutang keluarga yang menjerat, aku mulai berpikir, apa artinya harga diri jika orang-orang yang kucintai hidup dalam penderitaan? Inilah kisahku, tentang cinta, uang, air mata, dan rahim yang menjadi rebutan. Selamat datang di channel TKW Story. Rumah bagi kisah-kisah nyata dan fiksi dari para pahlawan devisa kita, para TKW dari Indonesia yang berjuang di negeri orang. Di sini, kamu akan menemukan kisah cinta, pengorbanan, hingga rahasia kelam di balik senyuman para TKW. Tangan menunjuk kanan, jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu suka kisah ini. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan membuka mata dunia. Namaku Nisa Rahmawati, gadis 23 tahun dari sebuah desa kecil di Cirebon. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahku sudah meninggal saat aku masih SMP karena kecelakaan di proyek bangunan. Sejak saat itu, ibuku menjadi tulang punggung keluarga, menjual gorengan keliling, sementara aku mengurus adik-adikku. Saat lulus SMA, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa melanjutkan kuliah seperti teman-teman lainnya. Uang kami bahkan seringkali tak cukup untuk beli beras. Mimpi-mimpiku harus kupendam dalam-dalam. Aku bekerja sebagai kasir di minimarket beberapa bulan, tapi gajinya hanya cukup untuk bayar listrik dan air. Suatu malam, saat duduk di teras bersama ibu, ia berkata lirih, "Nis, ibu ndak tega sebenarnya. Tapi tetangga kita itu, Mbak Jum, kerja di Arab Saudi dan sekarang bisa bangun rumah gede. Katanya jadi TKW, majikannya baik." Aku hanya diam. Tapi malam itu aku memikirkannya sangat dalam. Dan akhirnya aku putuskan, aku harus pergi. Aku ingin mengubah nasib keluargaku, seperti Mbak Jum. Esoknya, aku mulai urus paspor, pelatihan bahasa, dan 2 bulan kemudian aku resmi berangkat ke Riyadh melalui agensi legal. Saat pesawatku mendarat di Bandara King Khalid, Riyadh, mataku tertuju keluar jendela. Kota ini begitu megah, tapi kering. Langitnya biru pucat, tanahnya coklat kemerahan, dan semua mobil mewah berseliweran seperti di film. Aku dijemput oleh perwakilan agensi dan langsung dibawa ke rumah keluarga Al-Saleh, majikanku. Mereka tinggal di kawasan elit, rumah 3 lantai bergaya Maroko modern. Di sana aku bertugas sebagai pembantu rumah tangga, memasak, menyapu, menjaga anak-anak, dan merawat taman dalam. Awalnya berat. Budaya sangat berbeda. Aku harus bangun pukul 5 pagi dan tidur setelah tengah malam. Tapi aku bersyukur. Majikanku, UMM Hamzah, tidak kasar. Ia bahkan kadang memberiku sisa makanan mahal atau parfum bermerek yang sudah tidak ia pakai. Namun semua berubah ketika aku mulai memperhatikan seringnya tamu pria datang ke rumah itu. Salah satu dari mereka, Rashid, tak pernah melepaskan pandangan dariku. Rashid adalah sepupu UMM Hamzah, seorang pengusaha properti yang baru pulang dari Dubai. Umurnya sekitar 38 tahun, tapi wajahnya tampak muda. Tubuhnya tinggi, atletis, dengan jenggot tipis dan mata yang tajam. Setiap kali ia datang, aku selalu dibuat gelisah. Ia sering datang ke dapur saat aku menyiapkan teh atau kurma. Awalnya hanya senyum, lalu sapaan ringan.
Lama-kelamaan ia mulai menggoda. Kamu dari Indonesia? Kamu sangat cantik. Aku hanya membalas dengan senyum sopan. Suatu hari, saat aku sedang menjemur pakaian di taman belakang, Rashid tiba-tiba muncul dari sisi lain taman dan berkata, "Serius, Nisa, aku ingin bicara." Aku gugup. "Iya, Tuan. Aku sedang mencari wanita untuk melahirkan anakku. Aku tak mau menikah, tapi aku ingin keturunan. Jika kamu bersedia, aku akan membayarmu 20 juta rial." Aku membeku. "Maaf, Tuan. Saya tidak mengerti." "Rahimmu akan jadi rahim istimewa. Kau akan tinggal di villa mewah, tak perlu bekerja lagi. Hanya melahirkan untukku." Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia seperti runtuh. Harga diriku ditukar uang? Aku menolak tawaran Rashid waktu itu. Tapi dalam hatiku, aku gemetar. Dan belum genap seminggu setelah itu, aku menerima telepon dari adikku di Indonesia. "Nisa, ibu sakit keras. Kena stroke. Sekarang dirawat di rumah sakit. Biayanya mahal. Kami nggak sanggup." Aku menangis semalaman. Gaji bulananku jelas tak cukup untuk biaya rumah sakit dan obat-obatan. Aku hubungi agensi, mereka pun tidak bisa bantu cepat. Di tengah keputusasaan itu, Rashid datang lagi. Kali ini ia membawa kontrak dari pengacara. Di dalamnya tertulis bahwa aku akan diberikan uang muka 2 juta rial, fasilitas tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keamanan, serta bonus 18 juta rial setelah melahirkan anaknya. Aku membaca kontrak itu berulang kali. Air mataku jatuh. Apa aku berdosa kalau melakukan ini demi ibu? Akhirnya, dengan tangan bergetar, aku menandatangani kontrak itu. Setelah Rashid, hal yang tak pernah kuduga terjadi. Fahd, pria Arab keturunan Lebanon yang dikenal flamboyan dan kaya raya, juga mendekatiku. Ia adalah teman lama Rashid. Saat mendengar bahwa aku bersedia melahirkan anak Rashid, ia tertarik pula. "Rahimmu berharga, Nisa. Jika kau bersedia padaku juga, aku akan menggandakan tawarannya." Aku shock. Tapi Fahd tidak main-main. Ia mengundangku makan malam di hotel termewah Riyadh. Membelikan gaun hitam selutut seharga ratusan juta rupiah. Di dalam mobilnya, ia berkata sambil menatap mataku, "Kau bukan pembantu lagi. Kau calon ibu dari anak-anak penerus warisan kerajaan. Jika kau bersedia, kamu akan hidup seperti ratu." Aku terdiam. Dalam hati aku menjerit. Tapi kenapa rasanya aku juga terbuai? Lalu datanglah Ziyad, Khalid, Mubarak, dan Abdul. Semuanya pria berpengaruh. Semuanya menawarkan rahimku seolah itu rumah lelang. "Kami akan merawatmu, menjagamu. Tapi kau harus jujur. Anak siapa yang akan kau lahirkan?" Aku tak bisa menjawab. Malam-malamku mulai penuh dengan keraguan dan dosa. Setiap malam aku menangis sebelum tidur. Aku mulai mempertanyakan, apakah aku perempuan yang buruk? Apakah aku hanya menjual tubuh demi uang? Tapi ketika mendengar kabar bahwa ibuku mulai sembuh, bahwa rumah kami direnovasi, dan adikku mulai kuliah, hatiku sedikit lega. Aku hidup dalam kemewahan. Tapi jiwaku kosong. Cintaku hilang. Aku bukan diriku sendiri lagi. Hingga pada suatu malam, aku menatap langit Riyadh dari balkon apartemen mewah yang diberikan Rashid. Aku menaruh tangan di perutku. Apa benar ini takdirku? Apa ini jalan Tuhan? Atau aku hanya boneka dalam dunia yang dibangun dari uang dan nafsu? Aku tinggal di villa milik Rashid, dikelilingi kolam renang pribadi, taman melingkar, dan interior seperti istana. Di kamar, ada tempat tidur berkanopi putih, aroma dupa lembut, dan lemari berisi gaun-gaun mewah yang belum pernah kupakai. Tapi hatiku hampa. Kontrakku bersama Rashid berjalan seperti yang tertulis. Aku hanya perlu menjaga tubuhku, makan sehat, rutin periksa medis, dan menunggu waktu tepat untuk dihamili. Bukan dengan IVF, tapi dengan hubungan fisik.
Aku ingin kau alami kehamilan seperti perempuan biasa. Tak ada jarak antara ibu dan anak, ucap Rashid di malam pertama kami. Malam itu, aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena semua terasa seperti drama tak masuk akal. Kami tidak berciuman, tidak bermesraan. Rashid hanya melakukan kewajibannya, lalu memelukku sebentar dan keluar dari kamar. Maafkan aku, Nisa. Tapi ini satu-satunya cara agar aku punya warisan. Sejak Rashid, pria lain datang satu persatu, menawarkan kontrak yang sama. Fahd mendatangiku 2 minggu kemudian. Ia membawaku ke villa pribadinya di Jeddah. Ia memperlakukanku seperti putri. Nisa, aku tak sekadar ingin anak. Aku ingin kamu merasa dicintai, disayang, meski kita tak terikat. Fahd memelukku dengan lembut, mencium dahiku. Beda dari Rashid yang kaku, Fahd lembut dan romantis. Tapi tetap saja, tujuannya sama, menanam benih keturunan. Mubarak, pria paling misterius, datang diam-diam. Ia hanya menyodorkan kontrak melalui pengacaranya, tanpa banyak basa-basi. Dia tak perlu cinta. Dia hanya butuh garis keturunan, kata sekretarisnya. Jika kau melahirkan anaknya, kau akan diberikan rumah di Dubai dan tunjangan seumur hidup. Tak hanya itu, Khalid, Ziyad, dan Abdul mulai berebut perhatian. Abdul, duta kerajaan, bahkan mengancam akan mempersulit Rashid secara hukum jika aku tidak berbagi kesempatan. Kau harus adil. Mereka semua punya hak sama untuk menawar rahimmu. Aku ingin berteriak, ini bukan pasar. 2 bulan berlalu. Tiba-tiba menstruasiku tidak datang. Aku merasa mual, pusing, dan sensitif. Aku takut, tapi juga lega. Aku periksa ke dokter. Dan benar, aku hamil. Tapi siapa ayahnya? Rashid? Fahd? Ziyad? Aku tidak tahu. Aku tak bisa tahu pasti. Semua hubungan berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Dan mereka semua mengklaim, anak itu milikku. Rashid mengirim dokter pribadi. Fahd menawarkan perawatan terbaik di Swiss. Ziyad menawari apartemen baru. Abdul menyuruh pengacaranya mengatur hak asuh. Kita bisa lakukan tes DNA nanti setelah lahir, kata mereka. Tapi, aku bukan mesin fotokopi manusia. Aku ingin menjadi ibu, bukan objek rebutan. Hari-hariku menjadi lebih tenang tapi juga semakin sunyi. Aku tak lagi keluar rumah. Tak boleh melihat pria lain. Harus menjaga kondisi. Bahkan makanan pun dijaga ketat. Semua demi bayi yang belum ku kenal wajahnya. Rashid mulai sering datang, memeluk perutku, membisikkan nama-nama calon anak. Jika laki-laki, namanya Yasir. Jika perempuan, Laila. Kadang aku tersenyum. Tapi di dalam, jiwaku menangis. Aku seperti dipeluk karena fungsi, bukan karena cinta. Fahd membawakanku boneka, selimut bayi, dan mengatakan, kamu wanita terindah yang pernah kutemui. Aku mencintaimu, Nisa. Aku ingin mempercayainya. Tapi semua ini bukan cinta. Mubarak bahkan menawarkan bonus 2 juta rial tambahan jika aku bersedia memberinya anak kembar. Tuhan, apakah aku hanya ladang bisnis? Satu malam, aku bermimpi bertemu almarhum ayahku. Ia duduk di sawah, menatapku sambil tersenyum getir. Nis, apa kamu bahagia sekarang? Aku bangun dengan air mata membasahi bantal. Bahagia? Entahlah. Ibu di kampung mengirimi pesan. Ibu sehat sekarang, sayang. Kalau kamu pulang, ibu janji masakan sayur asem dan ikan asin kesukaanmu. Aku menangis. Aku ingin pulang. Tapi bagaimana jika aku membawa anak tanpa status? Bagaimana menjelaskan bahwa aku mengandung tanpa suami? Desa kami kecil. Mulut mereka tajam. Namun saat aku menempelkan telapak tanganku ke perut yang mulai membulat, aku tahu. Apapun yang terjadi, aku akan lindungi kamu, nak.
Kamu bukan hasil dosa. Kamu hasil pengorbanan. Ketika kehamilanku memasuki usia 4 bulan, para pria mulai berubah. Rashid bersikeras bahwa anak itu miliknya. Ia mempersiapkan kamar bayi di rumahnya. Fahd datang menangis, berkata bahwa ia sudah siap meninggalkan keluarganya demi aku dan bayi. Ziad menawarkan visa permanen untuk tinggal di London. Abdul mengancam membawa masalah ini ke kerajaan. Aku lelah. Aku minta waktu sendiri. Dan di sanalah, aku akhirnya menulis surat kepada keenam pria itu. Terima kasih atas cinta, bantuan, dan perhatian kalian. Tapi bayi ini adalah milikku. Aku yang akan membesarkannya. Bukan karena uang, tapi karena aku ingin menjadi ibu yang utuh. Tolong, izinkan aku pulang. Suara detak jantung bayi terdengar jelas dari mesin USG. Anakmu laki-laki, ujar dokter sambil tersenyum. Sehat, kuat, dan posisi janinnya bagus. Aku terdiam, menahan tangis. Bayi ini darah dagingku. Tapi siapa ayahnya? Aku tak bisa menjawab. Hari-hari menjelang persalinan makin tegang. Keenam pria itu saling berebut pengaruh. Rashid menyewa pengacara agar hak asuh jelas. Fahd mengancam akan membawa kasus ini ke media. Abdul, karena koneksi kerajaannya, mencoba menekan pihak rumah sakit agar menempatkan kamera pemantau di ruang bersalinku. Aku tak lagi manusia di mata mereka. Aku seperti investasi biologis. Akhirnya, aku menandatangani surat rahasia dari rumah sakit. Aku minta agar hanya satu orang diperbolehkan menemaniku saat melahirkan, diriku sendiri. Malam itu langit riat cerah, tapi hatiku bergemuruh. Kontraksi mulai terasa. Aku dibantu oleh 2 bidan perempuan dari Filipina. Rasa sakitnya luar biasa, tapi lebih sakit adalah perasaan sendiri di negeri asing. Tarik napas, Nisa 1 kali lagi. Dan saat itu, wah. Tangisan bayi laki-laki terdengar. Anakku lahir. Dunia berhenti sejenak. Aku menangis, merangkul tubuh mungilnya yang masih penuh darah dan lendir. Tapi dia hangat. Matanya memicing kecil, bibirnya merah muda. Aku tak peduli siapa ayah biologisnya. Dia anakku. Dia hidupku. Kabar kelahiran itu menyebar. Keenam pria itu muncul keesokan harinya. Beberapa membawa bunga, mainan, bahkan surat akta pengakuan anak yang sudah disiapkan. Tapi aku tetap diam. Kau tidak bisa ambil keputusan sepihak, Nisa, ucap Rashid dengan nada kecewa. Jika kau menyerahkan bayi itu padaku, aku akan memberikanmu 100 miliar rupiah dan rumah di Prancis, kata Fahd, mencoba membujuk. Kau wanita yang mulia, Nisa. Tapi anak ini harus punya identitas, ucap Abdul bijak. Aku berdiri pelan. Dengan tubuh masih lemah, aku menatap mereka satu persatu. Terima kasih untuk semuanya. Tapi kalian tidak pernah mencintaiku sebagai manusia. Hanya sebagai rahim. Kalian tak pantas merebut hidup anakku. Aku akan pulang. Aku akan membesarkannya sendiri. Dia tak butuh istana, hanya kasih sayang ibunya. 2 minggu kemudian, aku kembali ke Indonesia. Tidak ada pesta. Tidak ada sambutan. Hanya ibuku yang menungguku di depan rumah dengan linangan air mata. Kamu hebat. Nisa, kamu kuat. Aku memeluknya erat. Anakku, yang kuberi nama Rayyan, menangis pelan dalam pelukanku. Desa kami mulai bergosip. Tapi aku tak peduli. Biarlah mereka menuduh, menggunjing. Aku tahu kebenarannya. Aku tidak menyesal. Aku membeli rumah kecil. Aku buka warung kecil untuk ibu. Sisa uang dari Rashid kugunakan untuk menyekolahkan adikku dan simpanan masa depan Rayyan. Hidupku sederhana, tapi damai. Suatu pagi, kurir datang membawa paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada sepasang sepatu bayi branded, mainan kayu buatan tangan. Sebuah surat kecil bertuliskan, "Maaf telah menjadikanmu pilihan, bukan perempuan. Kini,
Kamu telah membuktikan bahwa rahimmu tak bisa dibeli, tapi dihormati. Aku menatap surat itu lama. Bibirku bergetar. Tapi aku tak menangis. Tidak lagi. Ryan tumbuh jadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Wajahnya perpaduan Asia dan Arab, membuat semua orang mengira dia anak dari turis asing. Aku hanya tersenyum jika orang bertanya, ayahnya siapa? Bagiku, Ryan adalah anugerah. Dia bukan hasil dosa. Dia adalah bukti bahwa seorang perempuan bisa kehilangan segalanya, tapi tetap bangkit dan memilih cinta sebagai jalan pulang. Dan ketika malam datang, aku masih menatap langit dan berkata, terima kasih, Tuhan, telah memberikan aku luka, agar aku bisa temukan cinta sejati. Inilah kisah Nisa, TKW muda yang rela menghadapi cobaan besar demi keluarga dan masa depan anaknya. Kisah ini bukan hanya tentang rahim dan pria kaya, tapi tentang pilihan, kekuatan hati, dan harga diri perempuan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung terus channel TKW Story. Hati berkilau like video ini. Bel subscribe untuk kisah-kisah lain yang menggugah. Kotak keluar share ke teman dan keluarga agar lebih banyak yang tahu bahwa TKW bukan sekadar pahlawan devisa, tapi juga pejuang cinta dan kehidupan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah ini. Nantikan kisah selanjutnya tetap di TKW Story.